Shalom teman-teman, Tuhan membuat kita berharga untuk bekerja dan berkarya. Mari kita menyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Teman-teman, ayat hafalan kita diambil dari Roma 14 ayat 9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Romans 14 verse 9. And for this purpose Christ went into death and came back again, that he might be the Lord of the dead and of the living. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati guru-guru dan teman-teman kami. Tuhan juga tolong berkati teman-teman kami yang lagi tidak ada di sekolah. Tolong berkati mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk firman-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul Tuhan di sekolah ini. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami yaitu proses belajar mengajar, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, marifat kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami manusia tidak luput dari kesalahan,
ampuni segala dosa kami. Hanya dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 dan 10 dengan tema Yehu. Tujuannya yaitu menurut kehendak dengan setia sampai akhir. Ketika itu, bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yoram, anak Raja Ahab. Bangsa Israel sedang berperang dengan negeri Arab. Yehu adalah panglima perang Raja Yoram. Raja Yoram mempercayakan pasukannya kepada Yehu. Sebagai panglima, ia pantang mundur. Lebih baik hancur daripada mundur. Begitulah pendiriannya. Prajurit-prajuritnya sayang kepada Yehu. Pada suatu hari, Nabi Elisa mengutus salah seorang dari rombongan nabi muda mengurapi Yehu menjadi raja atas bangsa Israel, umat Tuhan. Tugas Yehu adalah untuk membunuh keluarga Ahab, khususnya Izebel, karena telah membunuh nabi-nabi yang adalah hamba Tuhan. Izebel akan dimakan anjing di kebun luar Yizrael dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Yehu memilih beberapa orang yang paling berani. Dipasangnya keretanya, lalu mereka menuju Yizrael. Ia sendiri akan memberitahukan Raja Yoram bahwa sekarang sudah ada raja baru. Menara tempat pengawal istana lebih tinggi daripada rumah-rumah biasa. Pengawal istana pada waktu berjaga-jaga melihat-lihat ke segala arah. Tiba-tiba di kejauhan dilihatnya kepulan debu. Makin lama makin besar. Berita itu disampaikan kepada Raja Yoram. Raja Yoram menyuruh seorang prajurit berkuda. Tanyakan kepada orang-orang itu, apakah mereka kawan atau lawan? Tetapi ketika suruhan itu sampai kepada Yehu dan menyampaikan pertemuan raja, Yehu berteriak, "Itu bukan urusanmu. Ayo bergabunglah dengan aku." Suruhan itu tidak berani menolak. Ia menggabungkan diri dengan rombongan Yehu. Raja sangat heran karena prajurit yang disuruh tidak kembali, lalu disuruhnya lagi seorang penunggang kuda yang kedua. Tapi suruhan yang kedua itu juga sudah sampai kepada rombongan Yehu, tetapi tidak kembali. Raja Yoram terperanjat. Tentu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. "Pasang keretaku," perintah Yoram. Sementara itu, rombongan Yehu sudah dekat ke kota. "Apakah kau membawa damai, Yehu?" tanya Raja Yoram. Tetapi dalam hatinya, ia mulai merasa curiga ketika menatap mata panglimanya, Yehu. Dengan kasar Yehu membentak, "Mana mungkin ada damai selama ibumu Izebel meneruskan penyembahan berhalanya?" Sementara itu, dengan mata merah mendekati Raja Yoram. Cepat-cepat Yoram memutar keretanya untuk melarikan diri, seraya berteriak, "Ini pengkhianatan!" Tetapi Yehu memasang busurnya dan dengan sekuat tenaga dipanahnya Yoram. Panah itu menembus jantungnya dan ia rebah di atas keretanya. Kuda-kudanya tersentak lalu berhenti. Mayat Yoram dilemparkan ke tanah. Pengawal di atas menara istana menyaksikan segala kejadian itu dan segera melaporkannya kepada Izebel. Izebel sekarang yang sudah tua, tapi hatinya sama seperti dulu, yaitu tidak mau mengenal Tuhan sama sekali. Ia berdiri di depan jendela menara pengawal yang tinggi itu ketika Yehu masuk melalui pintu gerbang istana. Meskipun Yehu sudah membunuh anak-anaknya, Izebel perempuan yang tidak mau mengenal Tuhan dan membunuh nabi-nabi Tuhan tidak takut pada pemberontakan itu. "Hai pembunuh, mau apa kau kesini?" Yehu menghentikan keretanya, lalu mengadah ke atas. "Siapa yang memihak kepadaku?" serunya. "Siapa?" Ketika 2-3 orang pengawal istana menengok ke bawah, Yehu memerintah, "Lemparkan dia ke bawah." Lalu Izebel dilemparkan dari atas
badannya hancur, kemudian dipijak-pijak oleh kuda-kuda Yehu serta rombongannya. Kemudian dilaporkan kepada Yehu. Mayatnya tak ada lagi, hanya beberapa tulang yang masih tinggal. Demikianlah firman Allah, yang dulu dikatakan Nabi Elia kini sudah digenapi, yaitu anjing-anjing akan memakan mayat Izebel. Kemudian seluruh negeri Israel mengaku Yehu sebagai raja. Semua imam Baal dibunuhnya, mesbah dan kuil-kuil Baal dirusaknya. Tapi hanya sampai di situ saja ia menurut kehendak Allah. Patung anak lembu emas di Betel juga dan dibiarkannya. Sebab itu berakhir pula lah berkat Allah kepadanya. Anak-anak, jangan mengabdi kepada Tuhan dengan setengah hati. Yehu dengan bersemangat menghapus pemujaan berhala di Israel dan membantai keluarga Ahab. Dengan demikian, ia menegakkan kembali penyembahan kepada Allah. Tapi sayangnya, Yehu tidak meninggalkan pemujaan kepada patung anak lembu emas. Jadi, Yehu ikut Tuhan dengan setengah hati. Dan yang dilakukannya untuk Tuhan juga tidak tuntas dan tidak sepenuh hati. Apa akibatnya anak-anak? Ya, akibatnya kebaikan yang dikerjakan menjadi cacat dan ternoda. Untuk itu, tekad untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati merupakan tekad yang baik. Akan tetapi, tekad harus dijaga seumur hidup. Jika tidak, kebaikan di awal kehidupan menjadi sia-sia karena dirusak oleh dosa dan kejahatan yang dilakukan di akhir kehidupan. Amin. Anak-anak, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami agar kami sepenuh hati Tuhan melayani kepadamu Tuhan, mengabdi kepadamu Tuhan. Jauhkan kami dari dosa-dosa Tuhan yang akan menggoda kami agar kami setengah hati dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami, menyertai kami Tuhan, dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.